Anda begitu dekat dengan kejadian penyerangan terhadap SD Seba Barat? Ya, lumayan dekat juga ya. Baik, Dekat. bisa Anda ceritakan ketika kejadian, Pak Mustopo? Kejadiannya kan detailnya kita tidak tahu ya. Kejadiannya kan ini kan menyebar dari mulut ke mulut bahwa sedang terjadi penyerangan di sekolah ini. Maka kita masyarakat ini beramai-ramai ke TKP. Tapi ketika sampai ke TKP, kejadiannya sudah selesai dan pelakunya sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Gitu. Baik, warga mendengar dari siapa, Pak? Siapa yang pertama kali menghubungi warga atau menghubungi Korabil? Warga yang berjalan-jalan, sementara jalan-jalan terus ada teriakan, terus ada kepanikan kan gitu. Baik, apakah warga sempat melihat pelaku melarikan diri, Pak? Tidak tahu ya, kita tidak sempat melihat pelaku ini melarikan diri, hanya yang kita tahu hanya sudah diamankan oleh pihak kepolisian saja, itu yang kita tahu. Baik, Pak Mustopo, bisa Anda jelaskan seberapa jauh jarak Anda dengan sekolah Seba Barat ini, Pak? Jarak saya sekitar 500 meter lah dari sekolah ke tempat tinggal. Baik, Pak Mustopo, bagaimana kondisi warga hingga saat ini, Pak? Maksudnya sudah tenang atau seperti apa? Tadi sempat terjadi kericuhan di depan kantor Mapolsek, Pak Mustopo. Ya, ini sementara kacau ini. Masyarakat mencoba menerobos masuk ke dalam polsek. Pintu sel dirusak. Pintu sel sudah ini dijebol oleh masyarakat ini. Hingga saat ini masih berlangsung, Pak Mustopo. Masih berlangsung. Dan informasi kita kan sementara di luar ini, Pak. Baik, Pak Mustopo, belum ada pemerintah atau bupati yang turun tangan untuk menenangkan warga di sana, Pak? Untuk sementara, Pak, wakil bupati ada sementara menenangkan massa. Cuma kita tidak tahu ini orang tua dari murid, keluarga dari murid, ini semua lagi emosi benar-benar ini, Pak. Baik, jadi itu artinya hingga saat ini belum ada yang menenangkan warga di sana, Pak Mustopo? Pihak kepolisian mencoba menenangkan, cuma kan aparat kepolisian di sana kan tidak terlalu banyak juga. Jadi ini seluruh masyarakat Sabu ini yang datang ke polsek ini, Pak. Baik, saat ini Pak Mustopo posisinya ada di mana? Apakah di wilayah Mapolsek, Pak? Ya, wilayah polsek ini. Baik. Di luar polsek. Baik, bisa Anda gambarkan, Pak, kondisinya di Mapolsek seperti apa saat ini? Ya, sementara kacau dan ini informasi terakhir katanya pelaku itu sudah meninggal dalam sel, Pak. Pelaku? Ya, pelaku itu dapat informasi dari mana, Pak? Ya. Dapat informasi dari mana, Pak? Ini saya sementara ini sama masa ini, kerumunan masa ini, mereka kan menjebol itu sel itu. Baik, informasi yang beredar di masyarakat yang saat ini berada di depan Mapolsek seperti itu, Pak. Pelaku sudah meninggal di dalam sel Mapolsek. Iya. Baik, kenapa warga masih berkerumun di sana? Apa yang warga inginkan, Pak? Ya, warga menginginkan semua pelaku itu harus segera ditangkap dan warga yang lain yang baru datang ini tiba-tiba muncul. Ini kan kepingin lihat wajah-wajah pelaku ini kan gitu. Ketika warga sudah mengetahui bahwa pelaku sudah ditangkap, masih tidak puas warga terkait dengan penangkapan ini atau ingin seperti apa dari warga yang di sana, Pak? Justru ketika pelaku ini di dalam sel diamankan polisi ini, masyarakat semakin panas, semakin emosi tingkatnya ini. Baik. Ini semakin panas sekali ini suasana di sini. Baik, Pak Mustopo, gambaran Anda di sana pengamanan dari polisi seperti apa? Polisi hanya bisa menenangkan masyarakat, hanya menghalangi supaya jangan menerobos masuk ke dalam polsek. Bisa Anda gambarkan perbandingan jumlah warga dan juga polisi, apakah sebanding atau tidak, Pak Mustopo? Kira-kira berapa jumlah petugas keamanan di sana, Pak? Ini perbandingannya 75-25 ini, Pak. Iya. Ya. Itu artinya kepolisian masih kewalahan menghadapi warga di sana, Pak, ya? Sangat kewalahan, Pak. Sangat kewalahan. Hingga saat ini masih terus berlangsung, kondisi belum kondusif, Pak Mustopo? Masih sementara panas ini, Pak. Sementara suasananya semakin panas ini, Pak.
Kondisi masih panas. Apakah dari Kapolsek Ya. sudah menemui warga juga, Pak? Sudah ada himbauan dari Pak Kapolsek, Pak Wakil Bupati, terus Baik. pejabat daerah yang ada sudah memberi arahan. Cuma mau gimana, Pak? Baik, kami ingin mendengarkan, Pak, apa yang disampaikan oleh Pak Wakil Bupati dan juga Pak Kapolsek, Pak Mustopo. Ya, minta Pak Wakil Bupatinya minta masyarakatnya harap tenang. Kita serahkan saja proses hukum karena sudah ditangani oleh pihak kepolisian. Kita masyarakat harap tenang. Tapi ya kita harus waspada juga kan dengan kondisi begini. Jangan sampai namanya kan mereka ini kan pendatang. Jangan sampai orang lain, pendatang-pendatang lain yang tidak tahu apa-apa jadi korban hanya gara-gara pelaku-pelaku ini kan gitu. Baik, apakah dari warga ada yang mengetahui bahwa pelaku bukan orang Seba Barat? Ya, bukan. Memang semua tahu bahwa mereka itu pendatang. Orang ini pedagang keliling di Sabu, datangnya pedagang keliling. Baik, Pak Mustopo, apakah Anda mengetahui atau warga di sana ada yang mengetahui bagaimana hingga saat ini kondisi para korban, Pak? Kondisi para korban sementara masih dirawat di puskesmas. Ada juga yang sudah pulang ke rumah, tapi sebenarnya lukanya luka berat juga. Baik, masih dirawat, kondisinya belum begitu baik, Pak Mustopo ya? Ya, belum. Baik, hingga saat ini kami konfirmasi kembali masih terjadi situasi yang panas di Mapolsek, Pak Mustopo ya? Iya. Baik, terima kasih Pak Mustopo, warga Seba Barat yang telah bergabung dengan Kompas TV. Dan saudara, kita sudah tersambung dengan Wakil Bupati Sabu Raijua, Nikodemus Rihi. Selamat siang, Pak Nikodemus. Halo? Ya, selamat siang. Saya Rahmat Ibrahim dari Kompas TV, Pak. Halo? Ya, halo. Ini dengan Takem Raja Pono. Iya, Halo? Pak. Boleh diulang, mohon maaf. Informasi yang saya pantau bahwa Mohon maaf, Bapak dengan siapa, Pak? tujuh korban ini sedang di rumah sakit Seba, sedang dirawat intensif di sana. Dan sampai saat ini baru seorang pelaku yang sedang diamankan di Mapolsek Sabu Barat, gitu. Baik. Sedangkan pelaku yang lainnya ini belum bisa dikonfirmasi. Baik, Pak Niko. Tujuh anak ini yaitu gadis Riwrohi, Maria Katarina Yin, Alberto Temelan, Agni Hajami, Naomi Pawalu, Dian Korebunga, dan Cek Apridimo. Baik, Pak Niko. Tujuh mereka ini ya dalam posisi yang masih dalam penanganan secara medis di